Wahai Rasulullah, tiada yang lebih aku cintai melebihi pendengaran dan penglihatanku melainkan engkau, wahai Rasul. Ali lalu berkata, demi Allah, saya akan menyerang dua orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Guru Celoteh, berjumpa lagi dengan saya Cikgu Fahrul di channel Guru Celoteh, channel yang akan menjadi booster pengetahuan dan wawasan kamu. Sobat Guru Celoteh, tahukah kamu bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah ditolak lamarannya? Bahkan 2 kali ditolak oleh seorang wanita yang sama. Namun penolakan tersebut bukan karena kekurangan Nabi Muhammad SAW. Siapakah perempuan tersebut? Bagaimana ceritanya? Terus pantengin channel YouTube Guru Celoteh. Here we go. Dikisahkan dalam kitab Nisa Haular Rasul karya Syekh Muhammad Ibrahim Salim bahwasanya pinangan yang diajukan oleh Nabi Muhammad SAW pernah ditolak oleh seorang perempuan. Siapakah perempuan tersebut? Beliau bernama Fakhitah binti Abu Talib, putri dari Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi beliau adalah kakaknya Ali bin Abi Talib. Beliau lebih dikenali dengan panggilan Ummu Hani, seorang wanita yang memiliki kemuliaan yang luar biasa di kalangan wanita-wanita Quraisy. Nah, pada masa jahiliyah, ketika Nabi Muhammad SAW masih muda, beliau mencoba meminang Fakhitah atau Ummu Hani menjadi istri beliau. Namun, karena beliau telah duluan dijodohkan dengan Hubairah bin Abi Wahab, maka pinangan Nabi Muhammad SAW pun ditolak. Beliau menikah dengan Hubairah bin Abi Wahab. Ummu Hani ini termasuk golongan orang-orang yang awal masuk Islam ketika permulaan Islam itu sendiri. Namun sayangnya suaminya Hubairah tidak mau masuk Islam, sehingga mereka pun harus berpisah dan Ummu Hani harus menanggung sendiri keempat anaknya yang masih kecil-kecil. Nah, rupanya Rasulullah SAW sekali lagi mencoba meminang Ummu Hani ketika itu. Namun, apa jawaban Ummu Hani ketika itu? Ummu Hani mengatakan, wahai Rasulullah, tiada yang lebih aku cintai melebihi pendengaran dan penglihatanku melainkan engkau, wahai Rasul. Namun aku wanita yang sudah tua, anak-anakku masih kecil, dan hak-hak suami itu sangatlah besar. Aku takut jika menerima engkau sebagai suami akan menghilangkan sedikit hak-hakku dan hak anak-anakku. Walaupun engkau mungkin menerima anak-anakku, aku takut tidak bisa memenuhi hak-hak suamiku nanti. Jadi Ummu Hani pun menolak Rasulullah SAW untuk kedua kalinya, karena beliau takut tidak dapat berlaku adil antara Nabi dan anak-anaknya. Mendengar jawaban tersebut dan penolakan kedua ini, apakah Rasulullah marah? Apakah Rasulullah benci kepada Ummu Hani? Tidak. Rasulullah malah memuji Ummu Hani yang terabadikan dalam sebuah hadis. Sebaik-baik perempuan yang menunggang unta adalah wanita Quraisy. Mereka sangat sayang kepada anak-anaknya yang kecil dan menjaga harta suaminya. Hadis ini memuji Ummu Hani yang merupakan salah seorang wanita Quraisy. Diceritakan pula dalam sebuah riwayat bahwasanya ketika terjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, ketika itu Nabi Muhammad SAW akan masuk ke kota Mekah. Ada 2 orang pelarian dari Bani Makhzum datang kepada Ummu Hani untuk meminta perlindungan. Mereka lari untuk meminta perlindungan kepada Ummu Hani. Pada saat yang sama, rupanya saudara Ummu Hani itu Ali bin Abi Talib pun datang untuk menjumpai beliau. Ketika Ali melihat 2 orang pelarian ini, Ali pun terkejut. Ali lalu berkata, demi Allah, saya akan menyerang 2 orang ini. Maka apa yang dilakukan Ummu Hani? Beliau cepat-cepat mengunci 2 orang ini dalam rumahnya. Beliau mengunci 2 orang pelarian ini dalam rumahnya, dan sedangkan beliau pun datang pergi menghadap Rasulullah SAW. Sampainya menghadap Rasul pun bertanya, selamat datang wahai Ummu Hani. Ada apa gerangan yang membuatmu datang ke sini? Maka Ummu Hani pun bercerita tentang perkara Ali dan 2 orang pelarian yang ada di dalam rumahnya tersebut. Apa jawaban Rasul? Rasul berkata, kami turut menjamin orang yang engkau jamin, dan kami menjaga orang yang engkau jaga, wahai Ummu Hani. Ali tidak akan menyerang keduanya. Masya Allah. Jadi Ali pun tidak jadi menyerang kedua orang tersebut. Bayangkan kalau kita ada orang yang pernah menolak kita, tiba-tiba minta tolong kepada kita. Mungkin jangankan kita tolong, mungkin jumpanya malas ya mungkin. Tapi berbeda dengan Rasulullah SAW. Ummu Hani, Allah karuniai umur panjang. Bahkan beliau hidup sampai melebihi masa kekhalifahan saudaranya Ali bin Abi Talib.
Nah, Sobat Guru Celoteh, dari kisah tersebut apa pelajaran yang dapat kita ambil? Yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW benar-benar berjiwa besar. Bahkan kepada orang yang pernah menolak lamaran beliau hingga 2 kali, beliau tidak marah, beliau tidak benci, beliau tidak sampai dendam kepada orang tersebut. Bahkan beliau memuliakan dan menghormati wanita tersebut. Bayangkan hadis ucapan Nabi SAW, kami menjaga orang yang engkau jaga, dan kami menjamin orang yang engkau jamin, wahai Ummu Hani. Masya Allah. Nah, buat kamu yang mungkin pernah ditolak cinta atau lamarannya, boleh juga nonton video tentang penolakan tokoh-tokoh Indonesia yang lain pada link di atas. Dan tapi yang perlu kamu ingat, bahwasanya kamu tidak perlu marah kepada seseorang yang pernah menolak kamu tersebut, karena mungkin dia memang bukan dituliskan untuk kamu dalam takdir. Karena jika dipaksakan, malah mungkin tidak bahagia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kamu harus tetap bersabar dan terus move on untuk menghadapi hari-hari selanjutnya. Insya Allah, Allah telah menyiapkan yang terbaik untuk kamu kelak. Saya Cikgu Fahrul, terima kasih atas perhatiannya. Terus pantengin channel YouTube Guru Celoteh, akan ada video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.